Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang buat subscriber yang sudah menonton saya. Saya berterima kasih banyak sebelumnya. Ya, sekarang kita lanjut dengan kisah perjalanan saya sendiri, perjalanan hidup saya sebagai seorang pembantu sinetron yang dulunya saya itu bukan siapa-siapa. Mungkin kan saya udah bercerita buat kalian semua, biar kalian itu tahu kita itu jangan pernah patah semangat, kita itu jangan pernah frustasi, kita itu jangan pernah putus asa. Apa yang udah pernah saya jalanin, kehidupan saya dulu dengan kehidupan saya sekarang, ya mungkin untuk perbandingan itu jauh gitu loh. Ya walaupun sekarang saya sedikit-sedikitnya saya mencari nafkah, saya mencari pekerjaan, saya mencari uang di dunia entertain ini yang menurut orang mungkin enak, mungkin yang menurut orang wah banyak uangnya, itu nggak semua gitu loh maksud saya. Ya mungkin ada sebagian kalau artis-artis yang udah papan atas, udah terkenal, udah ada nama dan udah mungkin ya untuk mereka lebih gitu loh, berlebih. Kalau saya sih sekarang walaupun saya begini, saya mencari uang di dunia entertain ini ya untuk berlebih seperti mereka ya belum, tapi alhamdulillah saya bersyukur, saya berterima kasih sama Yang Maha Kuasa. Kalau kehidupan saya yang dulu saya susah ini, saya pengen ini, saya pengen itu, sekarang alhamdulillah sedikitnya saya punya gitu, sedikitnya saya mampu, saya bersyukur gitu atas nikmat yang Allah berikan kepada saya, keluarga saya, anak-anak saya. Amin. Semoga dalam perjalanan hidup saya ini menjadi berkah, menjadi amanah buat anak saya, anak-anak saya, buat saya. Saya jalaninnya gitu insya Allah saya nggak mau yang ibaratnya mencari uang itu mencari uang yang nggak halal gitu loh. Walaupun sekarang saya mencari uang seperti ini, saya bersyukur. Dalam arti bersyukur, saya nggak pernah ngeluh gitu loh. Ya orang mau berpikir seperti apa saya, seperti gimana saya, yang pada intinya saya berterima kasih. Saya berterima kasih untuk semua-muanya. Ya untuk orang yang mau menerima kerjaan menerima kerjaan untuk saya, yang mempercayakan diri saya bisa bekerja di dunia ini, di dunia entertain ini, saya bisa ngebantu para artis-artis yang lain buat menjadi semakin heboh gitu. Saya itu bukan artis tapi pekerja seni. Dalam arti pekerja seni, pekerja yang bisa menghibur orang. Nah, ngebantu gitu loh, ngebantu artis-artis yang lainnya gitu loh buat ngehibur pemirsa. Nah, sekarang saya kisahkan lagi perjalanan hidup saya yang kemarin sempat saya putus-putus ya. Ya kalau dalam ada kesempatan saya bikin video ini ya mungkin saya bikin sedikit-sedikit aja. Yang penting kan kalian ibaratnya udah gitu ya. Kalau yang mau menonton saya monggo, mangga silahkan. Kalau yang enggak pun enggak apa-apa. Yang penting kan pada intinya orang yang pernah udah tahu menurut orang saya itu enak, saya itu ini, saya itu gimana, seenggaknya mereka itu tahu kehidupan saya itu enggak enggak enak, ujuk-ujuk enak gitu loh, maksudnya gitu. Yang jelas saya pernah di bawah yang mereka nggak sangka ya, di bawah yang mereka nggak tahu kalau saya tuh pernah begini, saya tuh pernah begitu gitu loh.
Nah, ini untuk orang-orang yang saya bikin video ini tuh untuk orang-orang yang sempat putus asa atau mau mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri atau apa. Nah, inilah saya. Jangan pernah mau putus asa atau mengakhiri hidup dengan cuma-cuma. Sayang, saya aja yang intinya yang udah begini aja masih mau ya Allah berdoa supaya saya panjangin umur sampai anak-anak saya menjadi dewasa, sampai anak-anak saya mendapatkan jodohnya masing-masing. Setelah itu monggo silahkan ya Allah, mau diambil atau mau dicabut nyawa saya pun saya ikhlas gitu. Saya masih mau panjang umur walaupun saya sudah berumur gitu loh. Bukan berarti saya putus asa mudah, walaupun semua tanggungan itu saya begitu banyak, bukan sedikit tanggungan saya, tapi saya tetap aja ya mungkin ini udah jalan kehidupan saya, ya mungkin ini udah takdir dari yang maha kuasa Allah menakdirkan saya seperti ini. Yang penting intinya saya diberi kesehatan, diberi kesehatan, diberi nikmat yang nggak bisa dihitung. Kalau berapa enaknya nikmat itu kalau dibeli dengan uang, nggak ada. Walaupun begini saya masih tetap berjuang bagaimana saya bisa menghidupi anak saya, bisa menghidupi keluarga saya. Ya kita lanjut ke perjalanan saya yang waktu kemarin sempat terputus-putus ya. Jadi saya jadi semenjak saya ketemu dengan orang yang kedua ini, berhubungan dengan orang yang kedua ini, kehidupan saya itu cuman bahagia gitu. Bahagia tuh sesaat, cuman senangnya tuh, happy-nya itu cuman dalam hitungan setahun 2 tahun dah. Setelah udah 2 tahun saya udah nggak ngerasa ada kehidupan lagi di saya. Batin sakit, badan pun habis, kurus kering, yang udah nggak kepikir saya harus gimana lagi hidup. Saya sempat saya berpikiran, ya Allah, saya apa harus mengakhiri hidup saya sampai di sini. Ibaratnya gini loh, saya kayak punya karma melepas orang yang udah mungkin begitu sayang sama saya, benar-benar tulus, dengan tulus mencari mencari orang yang cuman tadinya awalnya buat tameng gitu loh, karena saya saking nggak mau gitu loh, nggak mau menjadi istri kedua atau menjadi pelakor lah kalau untuk sekarang. Ya akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya saya berhubungan dengan orang ini sampai 2 tahun. Kebahagiaan saya cuman sesaat. Dari situ saya dengan penuh penyiksaan, setiap hari saya disiksa dalam arti batin, badan saya disiksa. Mungkin kalian nggak tahu kehidupan saya gimana dulu, yang sampai ampun tobat, saya harus kemana lagi, saya harus pergi kemana lagi. Sedangkan saya setiap mempunyai suami, maaf, saya nggak pernah tahu orang tua, nggak pernah tahu saudara. Karena menurut saya begini, kalaupun saya waktu itu posisi saya itu punya anak, saya masih kecil, masih yang paling besar itu baru mau SMP, baru SMP ya kalau nggak salah. Udah lama banget deh semenjak almarhum meninggal. Anak saya itu baru SMP, sudah meninggal tuh beberapa tahun kemudian. Nah itu saya kayak orang bingung, saya nggak harus ngomong, saya jangan sampai ngomong sama orang tua atau sama anak. Karena apa? Yang saya takutin ya kalau seumpamanya saya berumah tangga, saya langgeng, kalau enggak gimana. Sedangkan saya pada waktu itu kayak orang kepepet gitu, kayak orang nikah kayak orang nikah dibilang terpaksa, ya enggak. Mungkin karena awalnya itu dari ingin menjauhi seseorang, dengan mau nggak mau ya udah saya bertemu dengan orang ini, dan dia mau dibikin awalnya dari tameng terus menjadi suami, terus menjadi kita ya bisa bareng, bisa ini, tapi saya tetap keep, nggak pernah ngomong sama orang tua atau sama anak. Yang penting kita jalanin aja. Nah, dan saya nggak tahu kalau sebenarnya dia itu kayak
punya cemburuannya itu gede banget gitu loh. Entah itu cemburuannya untuk menutupi kelakuannya sendiri, atau entah itu kecemburuannya pernah rasa trauma sama perempuan lagi gitu ya, saya juga nggak tahu. Dan pernah saya selidikin, ternyata dia itu dulu pernah bekas mantannya teman saya gitu loh. Saya punya teman yang kita sama-sama bekerja sebagai ekstras. Nah ternyata dia katanya pernah pacaran sama teman saya, tapi pacarannya itu ternyata dia dihianatin. Nah teman sayanya itu katanya jalan lagi dengan om-om menurut dia. Jadi persoalannya dia disangkut pautkan dengan saya. Dipikir semua perempuan itu sama gitu loh, sama cuman mencari uang gitu loh. Dari situ jangan disamain dong dengan kehidupan kamu pernah trauma dengan perempuan lain, terus ke saya imbasnya, saya yang jadi baku hantamnya dia gitu loh. Gak ada sama sekali. Dari situ saya mulai berpikir, ya Allah gimana ini kehidupan saya, gimana ini saya setiap hari saya disiksa, yang namanya saya dipukulin, dimarahin, diapain. Jadi dia kayak punya penyakit psikopat gitu ya. Nanti baik gitu, nanti sayangnya kebangetan, semua apaan aja yang dia kerjain, semua kerjaan di rumah, sampai pernah saya itu nggak boleh keluar rumah. Setiap saya jauh dari dia itu, dia pasti selalu telepon saya gitu loh. Telepon lagi di mana lagi, sampai saya pernah sempet ngebohong. Kalau sampai keluar, saya main ke rumah teman, saya bilang lagi di mana, lagi di kamar mandi. Saya buru-buru cari keran. Karena dia untungnya dan keberuntungannya zaman dulu itu nggak ada yang namanya handphone bisa video call gitu ya. Untungnya zaman dulu kita masih Asia awe-awe gitu loh ya. Nah dari situ paling saya lagi di mana, lagi di kamar mandi. Dari kamar mandi itu paling saya coba lihat ke kamar mandi di mana. Ya ampun, gak percaya banget, saya nyalahin keran. Nah itu alasan saya. Dan besoknya kalau saya seumpamanya mau pergi atau mau keluar kemanapun itu, saya pernah juga ditanya lagi, di mana? Saya bilang lagi nonton TV di kosan. Saya bilang gitu, mana TV-nya? Saya buru-buru lari cari di rumah teman atau dimanapun yang lagi setel TV, saya setel gedein. Nah benar, dia bisa percaya. Dan kemanapun saya pergi, yang saya bingungin, dia pasti ngintip saya, nyari saya ke setiap lokasi, dimanapun saya pergi, dimanapun saya syuting, dia pasti nyari saya dan dia ngintip. Dan yang parahnya itu, kalau saya ngobrol, jatuhlah nggak usah ngobrol saya sama laki-laki gitu ya. Jadi dia kalau datang ke lokasi itu nggak langsung nemuin saya, dia ngintip dulu lagi apa nih saya. Nanti seumpamanya dia lihat saya lagi ngobrol dengan laki-laki, nggak pakai nanti dulu. Kalau nggak saya dihajar di lokasi, saya dihajar nanti di rumah, di kosan. Kalau nggak kena gaplok atau kena tonjokan itu, saya nangis dari situ. Saya cuma berpikir, ya Allah, kenapa saya punya gitu punya suami bukannya bertambah baik. Mungkin ini karma, ya Allah, karma saya karena saya pernah menyakiti orang yang udah baik sama saya, pernah menyakiti orang yang benar-benar tulus sayang sama saya. Dan itu saya sempat bingung, saya harus ngadu kemana, saya harus ngomong sama siapa. Saya jujur, saya udah nggak kuat waktu itu. Saya bilang, setiap saya pulang syuting, pasti kalau dia lihat saya lagi ngapain atau lagi ngobrol sama laki-laki atau ngobrol sama siapapun, pasti itu saya kena gampar, kena gaplok atau kena tinju, kena pukul. Intinya yang jelas hidup saya tuh nggak pernah tenang. Itu kita lanjut lagi ya.